Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil yamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wassalamu tasliman katsiran mazida. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ayuhal hadirun ittaqullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Kita masih di kitab Talbis Iblis karya Imam Abu Al-Faraj Abdurrahman bin Ali Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala, yang beliau wafat tahun 597 Hijriah. Jadi tidak ada kaitannya dengan Wahabi ya. Karena beliau meninggal tahun 597, jauh sekali dengan masa hidupnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, jauh sekali dengan hidupnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama belakangan ya, bukan lebih dulu dari Ibnu Jauzi. Tapi kita lihat karya Ibnu Jauzi terkait dengan permasalahan din ya, sudah lebih dulu membahas terkait dengan manhaj, terkait dengan akidah, terkait dengan akhlak. Bahkan kitabnya yang masyhur akhlak adalah juga Mukhtasar Minhajul Qasidin ya. Atau sebelumnya Minhajul Qasidin yang diikhtisar oleh Ibnu Qudamah, Mukhtasar Minhajul Qasidin ya. Yang mana Minhajul Qasidin sendiri mukhtasar dari Ihya Ulumuddin ya, karena beliau merasa banyaknya hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu dalam kitab Ihya dan sangat berbahaya bagi orang awam membacanya, maka beliau ringkas lagi menjadi Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin diringkas lagi oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ulama semisal Imam Ibnu Jauzi ini ya, juga punya kitab yang kita kaji, yaitu Talbis Iblis. Kita masih di bab fi dzamil bid'ah wal mubtadi', tercelaknya perbuatan bid'ah dan pelaku bid'ah ya. Sudah disebutkan di sebelumnya riwayat tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Lalu beliau juga membawakan riwayat yang lainnya, hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis perpisahan atau hadis yang membuat bergetar para sahabat, jiwa-jiwa mereka. Qala Irbad bin Sa'd, qala Irbad ya shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah pernah salat subuh pada suatu hari ya. Summa aqbala alaina, lalu kemudian beliau menghadap kami, bahwa adzana mau'izatan balighah. Lalu beliau pun memberikan wejangan dengan wejangan yang sangat dalam, dari fatmin al-uyun, membuat air mata berderai, wajilat min al-qulub, membuat hati takut atau bergetar. Faqala qail, seorang bertanya, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi', seakan-akan ini wasiat perpisahan. Famadza ta'ahada ilaina,
Famadza ta'hidu ilaina, apa yang hendak engkau wasiatkan kepada kami? Qala usikum bittaqwallah, Nabi mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa takwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Wa in abdan habasyian, meskipun yang memimpinmu adalah budak hitam Habasyah dari negeri Habasyah. Dan nyatanya kita tahu Habasyah atau Habsyi itu bukan semuanya hitam juga. Mungkin ini yang benar-benar dari Habasyah, yaitu Ethiopia, Afrika. Wa in kana abdan habasyian fa innahu man ya'ish ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa hidup sepeninggalku, dia akan menyaksikan perselisihan yang amat banyak. Wasiat seperti ini membuat para sahabat menangis, seakan-akan para sahabat memikirkan kita, seakan-akan ya. Jikalau ini saja, wasiat ini sampai kepada para sahabat saja membuat mereka menangis. Betapa mengerikannya berarti kondisinya. Ketika dikabarkan pada mereka akan terjadi perselisihan banyak, sudah ketakutan para sahabat. Gimana nanti umat ini jadinya? Jika mereka banyak berselisih, banyak berbeda pendapat, pasti carut marut, pasti akan banyak peperangan, pasti akan banyak pertumpahan darah. Makanya mereka sudah di awal dengan mengatakan mau'idatul balighah, wasiat yang sadar. Mau'idatul muwaddi', mereka mengistilahkannya dengan wasiat perpisahan, membuat getar hati mereka, menangis air mata mereka. Fa'alaikum bisunnati, maka Nabi berikan wasiat, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Sahabat menangis. Kami aja mungkin masih belum mampu sepenuhnya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan umat-umat setelah kita ini, setelah para sahabat, umat-umat berikutnya, mampukah mereka untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan berpegang teguh dengan sunnah khulafa ar-rasyidin yang tertujuki. Tamassaku biha, pegang teguh dengannya. Kenapa dikatakan dua sunnah? Ada sunnah Nabi dan ada sunnah khulafa ar-rasyidin. Tapi domir hadisnya menggunakan satu ganti, kata ganti ha saja, dia. Berpegang teguh dengannya. Niatnya itu satu, bukan duanya. Bukan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Para ulama menerangkan, karena sesungguhnya antara sunnah Nabi dan sunnah sahabat satu. Ketika kita mengamalkan sunnah sahabat, hakikatnya mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diistilahkan para ulama, Nabi pun mengibaratkan dengan tamassaku biha, berpegang teguh dengan sunnah tadi. Padahal sunnah tadi ada dua, tapi kenapa disebutkan satu saja? Karena hakikatnya sunnah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnah Rasul. Ya, jadi tolak ukurnya salaf. Ketika kita berpegang teguh dengan jalannya para salaf yang dimaksud yang paling senior, yang paling sepuh, yang paling tua, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian sahabat. Ya, dan karena sahabat pun yang diikuti adalah selagi mereka pun mengikuti bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit erat-erat dengan gigi gerahammu. Gigi yang kita gunakan untuk menggigit dengan erat gigi geraham. Maksudnya berpegang teguhlah dengan sunnah tadi dengan sekuat-kuatnya, seerat-eratnya, jangan sampai lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan. Pantas saja sahabat menangis ya. Karena wasiat berkaitan dengan mampu enggak
umat setelah kita ini tidak melakukan perbuatan baru. Orang kalau sudah demen dengan agama, apapun dilakukan, mengatasnamakan agama. Orang kalau sudah cinta agama, apapun akan dia gelontorkan dananya, waktunya untuk memenuhi kebutuhan agama tadi. Ya. Dan sangat disayangkan kalau orang-orang, dan yang dikhawatirkan Nabi benar, hidup setelah Nabi, setelah para sahabat adalah orang-orang yang tidak ngerti agama, sehingga yang diamalkan adalah muhdatsatil umur. Justru mereka bukan yang menjauhi, malah berpegang teguh. Yang dipegangi erat-erat justru muhdatsatil umur. Dan muhdatsatil umur bukan hanya yang kita lihat sekarang dinamakan agama, kadang bahkan di adat pun muhdatsatul umur. Ya. Karena adat pun sekarang kalau orang menyelisihinya seakan-akan menyelisih agama. Kamu gak ikut adat. Jadi adat jadi agama. Adat sekarang seolah-olah menjadi prioritas ketimbang syariat. Dan ini kebalik hadirin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Padahal Nabi memerintahkan kita menjauhi muhdatsatil umur. Justru orang-orang semakin kencang berpegang teguh dengan muhdatsatil umur. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang diadakan dalam hal agama ini bid'ah. Nabi tidak berbicara dunia ya. Ranah pembicaraan Nabi itu agama. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Adapun sementara agama kembalikan pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasiat Rasulullah SAW ini bukan pada bicara agama dunia, bukan. Maksudnya bukan pada harta benda, tidak. Ataupun kreativitas duniawi, tidak. Itu tidak dibatasi. Orang mau penelitian itu silakan. Mau ke Mekah pakai pesawat, pakai onta, terserah, suka-suka. Tidak ada larangan. Ada yang pakai ontel bahkan, terserah. Permasalahan itu tidak dibahas dalam ranahnya Rasul SAW. Yang dibahas oleh Rasul agama. Al-umur yang dimaksud umur din, urusan agama. Maka fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka setiap bid'ah itu dhalalah. Kullu, sebagian mengartikan kullu di sini juz'iyah. Dan ini hasil perdebatan saya tahun 2001 dengan seorang ustadz tokoh yang dulu ngajar kami di madrasah. Madrasah itu sekolah bahasa Arab di waktu sore kalau di kampung itu. Jadi sekolah SD biasa umum, nanti ada madrasah. Bukan 2000 bahkan 90-an. Ya 2000 kurang lebih. Kami surat menyurat dengan seorang ustaz itu tentang makna kullu bid'atin dhalalah. Kata beliau kullu di sini juz'iyah sebagian. Padahal konsekuensi dalam hadis riwayat Nasai wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang dhalalah itu neraka. Kalau kullu di sini diartikan sebagian, maka berarti sebagian sesat di neraka. Sebagian sesat di neraka, sebagiannya di surga, mustahil. Mustahil. Ya kan? Kullu di sini bukan juz'iyah. Ini bantahannya, Pak. Jadi kalau ada kiai ceramah di kampung bilang kullu juz'iyah juga bantahannya. Kullu di sini bukan juz'iyah. Kalau juz'iyah akan merusak makna berikutnya. Wa kullu dhalalatin finnar. Nabi mengatakan setiap kesesatan di neraka. Kalau kullu diartikan juz'iyah, berarti sebagian kesesatan di neraka. Mana konsekuensinya kalau sebagian di neraka? Sebagiannya di surga. Nauzubillah. Apakah mungkin Allah menciptakan surga untuk kesesatan? Padahal surga diciptakan u'iddat lil muttaqin, untuk yang bertakwa. Ya. Yang sampai kepada Allah itu bukan darah daging, bukan soal fisiknya. La yanalul luhumuha wala dima'uha,
lakin yanaluhu minkum taqwa. Tapi yang sampai kepada Allah takwaan dari kalian. Takwa bukan kefujuran. Karena takwa itu lawan dari fujur. Takwa itu lawan dari fujur. Di antara fujur adalah dolal, kesesatan. Di antara perbuatan fujur adalah dolal, dan mustahil dolal itu di surga. Wa kullu dolalatin finnar. Jangankan dolal, sesat itu menyimpang dari agama. Ya kan? Ketika Allah mengatakan manusia yang tidak mengamalkan nikmat anggota badannya untuk thalabul ilmi, untuk belajar, Allah sebut sesat, bahkan lebih sesat dari binatang. Apa kata Allah? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin. Sungguh telah kami siapkan untuk isi neraka jahanam. Telah kami siapkan untuk isi neraka jahanam katsiran minal jin. Banyakkan dari jin wal ins dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati satu. La yafqahuna biha, tapi tidak mau digunakan untuk memahami ayat Allah, mengenal ayat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menggunakan hati ini untuk ma'rifatullah, ya. Makanya diingatkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab yang lainnya, ya, beliau pernah mengatakan orang yang belajar ilmu hadis dan juga Quran tidak cukup kalau dia tidak memperhatikan hatinya. Jadi juga harus belajar tentang ilmu hati, di mana dia harus mengenal Allah, mengisi hatinya dengan ketaatan kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, orang yang takut pada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjidnya adalah orang yang beriman pada Allah, hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka orang-orang yang tidak takut kecuali kepada Allah SWT. Tauhid, ya, rasa takut, memakmurkan hatinya dengan rasa takut, mengisi hatinya dengan cinta kepada Allah, mengisi hatinya dengan iman kepada Allah, dan seterusnya. Ini tuh yang pertama. Walahum a'yunun la yubsirun. Mereka punya penglihatan, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak mau melek, tidak mau tadabbur, ya, tidak mau melihat apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah karuniakan, apa yang Allah berikan. Wa fi anfusikum, ya, bal fi anfusikum, bahkan pada diri kalian, afala tubsirun. Bahkan pada diri kalian ada nikmat-nikmat Allah, apa kalian tidak melihatnya? Allah mengatakan afala tubsirun, apa kalian tidak melihatnya? Melihat itu dengan mata, melihat juga dengan mata hati. Ya. Allah juga mengatakan karena yang buta itu bukan buta matanya, tapi buta mata hatinya. Alladzi fis sudur, yang di dalam hati. Ya. Walahum adzanun la yasma'una. Mereka punya penglihatan, tapi penglihatannya tidak digunakan, dan punya pendengarannya tidak digunakan mendengarkan ayat Allah. Sibuk dengan lahun yang sia-sia, sibuk dengan kata-kata yang sia-sia, sibuk dengan omongan manusia, sibuk dengan kata-kata orang, sibuk dengan ya kan, kalimat-kalimat mungkar daripada ayat Allah SWT. Ulaika kal'an'am. Allah mengatakan apa? Mereka seperti ini, golongan seperti ini, tidak rupanya seperti binatang ternak, belum adall, bahkan lebih sesat lagi. Maksudnya lebih hina lagi, lebih rendah lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai karena mereka mengetahui dunia hanya kulitnya saja, sementara urusan akhirat tidak dibawa. Ini karakter orang kafir, tidak boleh ditiru, ya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang dunia itu luarnya saja, tetapi tentang akhirat tidak tahu.
Tapi dolal termasuk ya, kesesatan. Maka tidak mungkin kesesatan itu di surga. Wa kullu bid'atin wa kullu dalalatin finnar. Dan dolal itu lawan dari hidayah. Dolal itu lawan dari hidayah. Kalau yang mengamalkan petunjuk Nabi, maka berarti di atas hidayah. Yang tidak mengamalkan petunjuk Nabi, di atas kesesatan berarti. Mu'min ihtada faqad ihtada bi nafsi. Mana siapa yang mengambil petunjuk, hakikatnya dia mengambil petunjuk untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi yang menerima hidayah, mengambil hidayah, hakikatnya hidayah itu manfaatnya untuk sendiri, bukan untuk Allah atau Rasulnya. Dia yang butuh dengan hidayah. Ya. Hidayah lawan dari dolalah. Ya. Hidayah lawan dari dolalah. Yang berpegang teguh dengan tadi di atas, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin, itu ada di atas hidayah. Yang berpegang teguh dengan muhdatsatil umur, itu ada di atas dolalah. Ya. Karena kullu muhdatsat bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ya. Nah, ini wajar saja kalau wasiat seperti ini membuat para sahabat menangis. Ya. Karena kebayang jikalau mereka saja mendengar wasiat seperti ini seakan-akan tidak mampu mengamalkannya. Khawatir terjadi juga perpecahan di antara mereka hanya karena mengikuti muhdatsatil umur tadi. Ya. Dan terjadi fitnah terjadi dengan terbunuhnya Utsman, dan itu hidup di zaman sahabat. Padahal banyak orang-orang sudah muncul pemahaman Syiah pada waktu itu, mendemo Utsman bin Affan untuk segera menyelesaikan ya, permasalahan peperangan antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Siapa sebenarnya yang benar yang salah? Beliau tidak mau memutuskan. Dan sebenarnya mauqifnya sudah benar, karena perang antara sahabat maka tidak perlu diputuskan mana benar yang mana salah. Wajib bagi kita justru menahan diri untuk tidak membicarakan mereka, dan menahan diri untuk membicarakan mereka. Tidak boleh membicarakan mereka. Ya. Ini salah, ini benar, tidak ada. Karena mereka orang-orang yang mengerti din, mengerti agama, ahli ijtihad. Dan orang-orang yang berijtihad di atas ilmu, jikalau ijtihadnya salah, maka dapat satu pahala. Jika ijtihadnya benar, maka dapat dua pahala. Para sahabat adalah para ulama, mereka adalah orang-orang yang ahli ijtihad, yang tahu betul halal haram, yang tahu betul tentang nahwu, shorof, meskipun belum ada ilmu nahwu dan shorof di zaman itu, tapi mereka dengan kalam Allah, firman Allah yang dibacakan Rasulnya, mereka langsung mengerti maknanya. Jikalaupun tidak mengerti, langsung ditanyakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang maknanya. Nabi pun menerangkannya, sehingga tidak ada pintu kesesatan di situ. Hidayah selalu terbuka untuk mereka. Mereka orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah. Ya. Nah, jadi kegambar ya, yang berpegang teguh dengan as-sam'u wa ta'ah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, sunnah khulafa'ur rasyidin, mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sementara sebaliknya, yang berpegang teguh dengan muhdatsatil umur, berarti mereka itu orang-orang yang di atas dolalah. Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud, Ibnu Jazim menambahkan riwayat berikutnya. Ibnu Mas'ud mengatakan, qala Rasulullah SAW, anna faratukum 'alal haud, la yakhtalajanna rijalun duni. Aku tunggu kalian di atas telagaku. Aku menunggu kalian di atas telagaku. Akan tapi ada beberapa golongan orang yang tidak akan bisa masuk telagaku. Fa aqulu ya Rasul, ya Rabbi ashabi. Aku berkata kepada Allah, wahai Rabbku, mereka adalah sahabatku. Dalam riwayat lain disebutkan mereka adalah umatku. Ya. Kalau berdasarkan riwayat ini, sahabat saja ada yang mental, nggak bisa masuk. Bisa jadi karena ada perbuatan bid'ah. Apakah mungkin? Ya. Jadi riwayat kali ini menyebutkan justru yang dimaksud adalah
ummati, umatku secara umumnya. Mereka adalah umatku, fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya kau tidak mengerti apa yang mereka perkarakan, ada-adakan dari perkara baru setelah sepeninggalmu. Jadi masalah di sini adalah perkara yang diada-adakan, ada kuncinya ya. Dan perkara yang diada-adakan inilah yang menjadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi tidak bisa masuk telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka bid'ah itu sangat mengerikan, penghalang seorang untuk mendapatkan telaga, hak untuk minum telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kerusakan yang ditimbulkan besar, madarat yang ditimbulkan dari berbuat bid'ah ini banyak sekali. Kerusakan masyarakat yang pastinya yang ditimbulkan bahayanya sangat banyak sekali. Termasuk di antaranya terkadang qaulu 'ala Allah bighairi ilmin. Macam jenis bid'ah yang paling berbahaya itu ketika berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Coba bid'ah filsafat. Kita contohkan bid'ah filsafat. Ketika dia menafsirkan ayat dengan akalnya, dengan filsafatnya, maka otomatis terjatuhlah pada qaulu anillah bighairi ilmi, berkata tentang Allah tanpa ilmu. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi sulusul lail akhir. Nabi dengan jelas bersabda, sesungguhnya Rabb kita turun di sepertiga malam akhir ke langit dunia. Turun ke langit dunia itu di sepertiga malam akhir. Langit yang paling dekat kita dengan namanya langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi sulusil lail akhir. Orang-orang yang pakai akal pasti akan mengatakan kalau turun gimana? Kita dengan Amerika beda jam, kita dengan Arab beda jam. Itu dengkulmu sebenarnya. Kamu pakai akal, yang akal itu ada di dengkulmu, jadi nggak bisa masuk. Itu akhirnya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Padahal wajibnya diimani saja, nggak perlu dibicarakan. Kenapa? Karena ini Allah yang Nabi yang mengatakan. Ketika Nabi mensifati Allah, antum lebih kenal Allah atau Nabi yang lebih kenal Allah? Pertanyaan saya, yang lebih kenal tentang Allah itu Allah, Rasul atau kamu? Rasul. Ketika Rasul mensifati, berbicara dengan hawa nafsu apa dengan dalil atau wahyu? Wahyu. Allah mengabarkan kepada Nabi melalui Jibril alaihissalam. Apakah berbicara dengan hawa nafsu, penelitian, pengamatan? Tidak. Berbicara dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu dipikirkan. Tidak perlu dengan filsafat maksudnya. Ini bid'ah. Filsafat itu termasuk bid'ah. Karena bahkan kerusakannya sampai hari ini ujungnya gara-gara filsafat. Kenapa ada kelompok Asy'ariyah? Filsafat. Kenapa Mu'tazilah? Filsafat. Jahmiyah? Filsafat. Kalau dikerucutkan ya, bahkan Ustaz Firan tidak pernah menyampaikan di majelis ilmu khusus karangan Ustaz yang tidak direkam, tidak mau direkam. Mengerucutnya kelompok-kelompok menyimpang itu sebenarnya dari pemikiran Plato, Aristo, semua, Socrates. Siapa sih tokoh Yunani kuno semua, paham? Jadi mereka itu dalam mengenal Tuhan ya, wajar saja konsep mereka pakai akal. Kenapa? Karena nggak ada nas. Mereka hidup sebelum Masehi. Tidak mengenal Taurat, tidak mengenal Injil bisa jadi. Kenapa? Wajar saja kalau mereka bicara tentang Tuhan pakainya akal. Ya, tidak ada wahyu. Kalau kita ada wahyu, Rasul menyampaikan kepada kita firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman. Itu kan dalil, maka harus diimani daripada bid'ah akal dan bid'ah filsafat tadi. Jadi konsepnya agak mirip. Kemiripan bahkan yang disebutkan Ustaz Firanda tentang Asy'ariyah mirip sekali dengan konsepnya Plato, Socrates ya. Di mana orang-orang Yunani kuno ini, ulama-ulama mereka ini, Plato, Socrates, Aristo ini semua mengatakan tentang konsep Tuhan. Tuhan itu sifatnya statis.
statis itu tidak berubah. Tidak berubah. Sama orang Asy'ariyah itu mengatakan Allah itu punya sifat azali. Azali maksudnya Allah berfirman zaman dahulu doang. Sekarang sudah tidak berfirman. Tidak mau mengatakan, padahal Allah idza arada an yaqula syai'an inna amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apakah itu cuma dari dulu saja? Apakah Allah masih mengatakan sekarang? Padahal kiamat juga belum terjadi. Maksud kunnya sudah dari dulu. Ya kunnya sekarang, ya nanti. Maksud kunnya sekarang. Allah ketika mengatakan kunnya dulu apa sekarang? Masih nanti ketika kunnya kiamat. Kiamat kun berarti kan? Kiamat. Kiamat. Maksudnya kalau konsep statis tadi kan seolah-olah Allah tidak lagi berfirman lagi nantinya. Sudah bisu sekarang, menjadi Tuhan yang bisu. Tidak bergerak, tidak mengatur hambanya, diam. Itu mirip-mirip dengan konsep Tuhan-Tuhan lain juga akhirnya, bahwa seperti patung seolah-olah yang tidak bergerak, yang tidak apa-apa. Padahal innahu fa'alun lima yuri, dia berbuat sekehendaknya. Innahu fa'alun lima yuri. Dengan kata mudhari', fi'il mudhari' itu artinya sedang berlangsung, masih terus berlangsung, akan datang masih berlangsung. Perbuatan-perbuatan Allah masih terus berlangsung. Innahu fa'alun lima yuri. Bukan Tuhan yang statis, tidak bergerak, tidak berbuat, tidak. Ya. Konsep statis atau tetap ini ternyata dari Plato. Dan itu dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah dan turunannya Asy'ariyah. Ya. Asy'ariyah inginnya membantah Mu'tazilah, tapi mereka sendiri justru terjebak juga. Jadi asal-muasalnya ingin membantah Mu'tazilah, tapi terjebak juga dalam filsafat. Menetapkan sifat Allah cuma wujud kita bahwa mukhalafatul lil khawadisi qiyamu bi nafsihi dan seterusnya. 20 saja. Itu pun kenapa mereka menetapkan? Karena sesuai dengan akal, bukan karena sesuai dengan wahyu. Ada dalilnya, bukan. Karena akal menetapkan Tuhan itu ya maha hidup. Tuhan itu ya qiyamu bi nafsihi, berdiri sendiri, mengurusi hambanya. Kalau dia masih ada sekutu berarti bukan Tuhan. Masuk akal, karena masuk akal, bukan karena dalil. Sementara kita dalam menetapkan itu semua karena apa? Allah berfirman demikian, Rasulullah bersabda demikian, ya kan? Sangat jauh konsepnya. Ini konsepnya Plato ini. Yang masuk akal diimani, yang nggak masuk akal dibuang. Nauzubillah. Ketika mereka menetapkan Allah Maha Hidup, kenapa mereka tidak menetapkan Allah punya dua mata? Lucu ya. Ya kan? Takutnya mereka apa? Mereka punya ketakutan kalau mata itu sama seperti makhluk, punya mata. Pasti Allah akhirnya jadi kayak makhluk. Lah, padahal dibalik juga bisa. Sifat hidup tuh Allah menyebutkan nggak untuk makhluk. Huwal hayyul qayyum, Allah menyebutkan dirinya, dialah Allah al-hayyu al-qayyum. Sahih. Allah juga menyebutkan tentang makhluknya, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dialah Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari hidup. Siapa yang dimaksud yang dikeluarkan ini? Makhluk. Allah mensifati makhluknya dengan sifat al-hayy, hidup. Apakah al-hayynya Allah, al-hayynya makhluk dengan al-hayynya Allah sama? Tidak sama. Ya sudah. Tangannya Allah dengan tangannya makhluk sama? Ya nggak sama. Ya sudah. Tinggal ditetapkan saja. Ngapain nggak ditetapkan? Nah, mereka menetapkan al-hayyu kenapa? Masuk akal, bukan karena dalil. Ini hadirin harus dibongkar kedok mereka. Kedok mereka mengimani al-hayyu itu bukan karena dalil, tapi karena masuk akal. Namanya Tuhan itu ya maha hidup. Kalau nggak hidup nggak bukan Tuhan. Sementara sifat tangan disebutkan dalam Al-Quran, mereka tidak beriman. Bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang luas. Gak bisa di sini diartikan kekuatan. Diartikan apa kata mereka? Kekuatan. Padahal
kekuatan juga sifat Allah yang lain, dzul quwwatil matin. Nggak perlu ditakwil dengan sifat tangan, dengan kekuatan. Kenapa? Karena sifat kekuatan juga ada pada Allah dalam firman yang lainnya. Tangan sendiri, kekuatan sendiri, masing-masing berbeda. Dan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, sebagaimana hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk terbatas. Hidupnya Allah, dia awal tanpa akhir, ya, awal tanpa permulaan, bahkan awal tanpa permulaan, dan akhir tanpa kesudahan. Dia al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Orang-orang yang mensifati sifat tadi, menyamakan dengan Allah, dengan makhluk, dan sebenarnya kalau dibalik juga mereka marah. Kamu saja ya, kamu di manusia, ini kamu manusia, mau nggak disamakan dengan makhluk Allah yang lainnya? Kamu mau nggak kalau dikatakan mukamu muka monyet? Monyet punya muka, kamu punya muka. Mau nggak kamu mukamu muka monyet? Tanganmu tangan anjing, kakimu kaki babi. Mau nggak kamu? Nggak bakal mau dia. Padahal sama-sama makhluk dan sama-sama tangan, sama-sama muka, sama-sama apa tadi? Kaki, tapi nggak bisa disamakan. Sesama makhluk saja tidak sama dan tidak bisa disamakan, tidak boleh disamakan. Apalagi Allah dengan makhluk ini. Terus karena takut disamakan atau sama, akhirnya dibuang. Allah tidak punya tangan. Inilah fatalnya di situ, karena nggak masuk akal bagi mereka. Kalau Allah punya tangan nggak masuk akal, berarti menjisimkan. Hati-hati. Ketika orang mengatakan mujassimah menuduh. Ahlu sunnah mengatakan mujassimah, seorang salafi itu mujassimah. Sebenarnya yang ingin digiring oleh mereka itu, ente itu nggak boleh menetapkan Allah itu punya tangan, Allah punya mata, karena itu namanya menjisimkan. Seolah-olah Allah punya jisim. Nggak begitu juga konsepnya. Ya, karena ketika kita menetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, ya bukan menjisimkan. Karena memang Allah penyataannya mengatakan begitu. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan nanti langit digulung oleh Allah dengan kedua tangannya, dan kiltal yadaini yamin. Apa kata Nabi? Kedua tangannya kanan. Kedua tangannya kanan. Masa mau dibayangin? Ya nggak bisa. Seperti tangan Buddha. Akhirnya nonton film Dracin tadi. Kebanyakan film nonton Dracin, ya nggak? Akhirnya dibayangkan seperti tangan Buddha. Ya nggak bisa. Tuhan kita tuh maha sempurna, tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Maka tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dipikirkan, tapi ditetapkan. Kenapa ditetapkan? Allah yang mengatakan. Rasulullah bersabda. Kita wajib iman. Sebagaimana kita menetapkan sifat al-hayy bagi Allah, maka kita juga menetapkan sifat tangan bagi Allah, sifat mata bagi Allah, yang itu berdiri sendiri sesuai dengan keagungannya, kemahasempurnaannya, kemahaindahannya, dan kemahabesarannya Subhanahu wa ta'ala, yang tidak akan pernah sama dengan makhluknya. Ya. Nah, ini biar lebih dalam ya, itu saya ambil dari faidah syarah Syarh Sunnah Al-Barbahari oleh Syekh Ahmad Yahya Najmi rahimahullah ta'ala, dalam menjelaskan perkataan Imam Barbahari, tidak boleh mengatakan Allah itu, tentang perbuatan Allah itu kayak apa? 5 kenapa? Dan tidak boleh mengatakan tentang sifat Allah itu kaifa, bagaimana ya. Beliau menerangkan di dalamnya bahwa sifat Allah tidak sama dengan sifat hambanya. Maka yang wajib adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mentakyif, menanyakan bagaimana, tanpa mentamsil, memisalkan, tanpa mentaktil, meniadakan, dan tanpa mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh. Tidak boleh diserupakan tangannya Allah seperti tangan kita, tidak boleh. Man syabbaha Allah bil makhluk faqad kafar.
Salah satu guru Imam Bukhari, Imam Nu'aim bin Hamad rahimahullah pernah mengatakan, barang siapa menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia telah kafir. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan Tuhan, dengan makhluknya, dia telah kafir. Nah, tapi itu contohnya tentang dolalah, kesesatannya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi meriwayatkan sampai kepada Abdullah bin Muhairis pernah mengatakan, Abdullah bin Muhairis pernah mengatakan, yadhabud din sunnatan kama yadhabul hablu quwwatan. Agama ini akan lenyap sunnah demi sunnah, hilang, ditinggalkan terus, sunnah demi sunnah mulai hilang. Sebagaimana kekuatan sebuah tali itu mulai lenyap dengan kekuatan demi kekuatannya, mungkin regam, putus ya, sehingga kekuatannya lenyap satu persatu. Itu diumpamakan seperti itu. Agama ini akan lenyap sunnah demi sunnah. Yang lenyap apa? Yang sunnahnya dulu. Sunnah-sunnahnya lenyap. Pernah nggak kalau kita awal-awal dulu ngamalin celana cingkrang itu, ya ajaran siapa? Ya, benar nggak? Dibilang ajaran siapa? Celana cingkrang. Kenapa? Karena orang-orang sudah mulai nggak mengamalkan sunnah. Maka ketika ada orang mengamalkan sunnah, justru dicibir, dan itu dianggapnya biasa. Kalau orang awam nyinyir masih oke lah. Kalau ada orang berilmu nyinyir, padahal dia tahu dalilnya, maka dia bisa jatuh dalam qul abillahi wa ayatihi wa rusuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini maksudnya istihza biddin, bisa masuk dalam penghinaan terhadap agama, pengolok-olok agama, pelecehan terhadap agama, kufur kepada Allah SWT. Qul abillahi, katakanlah, apa dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kalian mengolok-olok, kalian boleh nyinyir, kalian boleh melecehkan, la ta'tadiru, enggak usah minta uzur, enggak usah minta dimaafkan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir tadinya beriman. Ya. Ini kalau ada orang mengolok-olok, melecehkan agama padahal dia ngerti dalil, bisa kafir. Tapi kalau orang awam, jahil, belum belajar, yu'allam wa yunsah, maka diajari, dinasihati, diingatkan, ya, bukan ditakut-takuti kafirnya tadi, karena itu khusus bagi yang sudah ngerti agama. Kalau yang belum ngerti, dinasihati, diceramai, dibejangi, ya, kasih kopi, ya, kasih makan enak-enak, terus nanti diceramai. Kalau perutnya kosong, dinasihati, ngapok nanti. Makanya dikasih makan dulu. Kita di ibu kota ini kajian, alhamdulillah ya, antum hadir sendiri sepenuh hati. Sebagai ikhwah di kampung-kampung, saya pernah melihat sendiri untuk menghadirkan jamaah masjid itu pakai sembako. Nanti setelah pengajian bagi-bagi sembako, baru pada mau ngaji. Kalau perut kosong susah ngajinya, ya kan? Makanya dikasih sembako biar makan dulu nanti mau ngaji. Ada yang juga bagi-bagi 200.000 per kepala yang ngaji. Demi mereka para hadir, Pak. Ini serius. Dan ustadznya yang melakukan seperti itu, rahimahullah, sudah meninggal, masih muda, usia 40 tahun. Ini saya bicara di kampung di Boyolali, saya melihat sendiri. Ya, dulu beliau melakukan begitu, sampai ingin biar pada ngaji itu diundang, dikasih sembako, dikasih fulus. Betapa beratnya dakwah ya. Itu orang awam, yunsah, dinasihati, jangan dimaki, jangan dibikin takut, bikin lari, tidak ya. Kalau kayak antum sudah ngaji ya, tinggal disemangati, ya, tinggal disemangati terus ya, tambah ilmunya. Tapi yadhabudin sunnatan, lenyapnya agama ini sunnah demi sunnah ya. Seperti terlepasnya tali ikatan demi ikatan, kekuatannya hilang satu persatu, putus. Ketika agama ini sunnahnya sudah mulai ditinggalkan demi satu persatu, muncul apa? Bid'ah.
Tidaklah ya bid'ah dilakukan kecuali lenyaplah sunnah. Sebagai ulama mengatakan tidaklah bid'ah dilakukan kecuali lenyaplah sunnah. Ketika puji-pujian lebih didengungkan, saya tahunya anak kecil zaman saya di kampung namanya puji-pujian. Kalau sekarang kayak dipercantik bahasanya, sholawatan. Sebelum qomat itu biasanya puji-pujian. Begitu kita gede tahu di teman SMP ada orang gereja ya, mereka nyebutnya puji Tuhan. Kita biasa bilang puji Tuhan. Loh, kok kami ada puji-pujian, kamu ada puji Tuhan? Kita masih polos waktu itu, cuma pakai nalar aja. Berarti ada nggak bener, ya kan? Berarti ada nggak bener agama kita ini. Islamnya ada nggak bener. Maksud kita sama dengan Nasara? Ada yang nggak bener. Nah, ternyata begitu belajar lebih SMA lebih tahu lagi, ternyata tidak ada sunnahnya puji-pujian, ya kan? Baru tahu. Dan kita lihat tadi subuh, asik sekali. Masjid seperti ini asik sekali. Maksudnya masing-masing itu ya ke Allah gitu loh, nggak cari muka, ya kan? Masing-masing cari mukanya ke Allah. Khusyuk, ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang berdoa, subhanallah. Kalau puji-pujian, cari muka ke makhluk, ya kan? Nyatanya ingin ngajak orang sholat, tapi dia kadang nyindir juga. Ngaji siro marang kiai, ya kan? Ojo koyo sapi kebo, nyindir juga. Ngaji, suruh ngaji tapi ujung-ujungnya nyindir juga. Jangan saya kayak sapi kebo, ya. Orang disindir mulu malah pada ke masjid jadinya. Sunnahnya ditinggalkan malah nggak pada ke masjid. Kalau senyap, apa sih pada ngapain sih ke masjid? Kok tenang, tiba-tiba komat, coraknya lumayan lagi, ya kan? Begitu datang, tenang ternyata. Oh saya nggak ditanya ya, nggak ditanya tumben sholat, kan tenang jadinya. Dia kalau sudah takut dulu, kalau orang awam baru mau ke masjid itu takut yang pertama kali adalah ditanya tumben sholat, itu paling takut. Tumben tobat ente, astagfirullahaladzim, nggak jadi tobat ya. Serius Pak, orang awam paling takut ke masjid itu takut digitukan, takut dinyindir. Itu yang pertama bagi mereka. Bagi mereka nyindir itu udah berat sekali, jiwa mereka berat. Kalau orang biasa ngaji, nyindir nggak mempan. Tapi orang yang nggak pernah ngaji ke masjid, takutnya itu justru. Wallahi, makanya jangan pernah nyindir orang yang baru ngaji. Jangan pernah nyindir orang baru ke masjid. Itu berat bagi mereka, paling berat. Dan kejadian di Bekasi awal-awal saya nikah kedua itu, istri cerita ada orang masih baru ngaji, akhwat minor celaka. Ini pokoknya ya layaknya ini ibu-ibu umum ya, pokoknya masya Allah. Terus ibu-ibu yang cadaran bilang baru ngaji ya, apa istilahnya kata-kata yang menyindir lah, yang nggak bagus. Besoknya nggak ngaji lagi. Kapok dia. Padahal mungkin dia ngefans sama ustadznya santuy, ustadznya enak ceramahnya, tidak keras. Ini malah jadi yang bubarin kajian bukan ustadz, siapa? Jamaahnya yang bikin gaduh. Hati-hati ya. Kita jangan sampai memberikan orang, menjauhkan orang dari hidayahnya. Mungkin mereka baru mau ngaji, biarkan aja. Namanya baru kali isbal biasa, masih isbal, masih cukur jenggot, biarin aja. Bahkan mungkin masih merokok, biarin aja. Nanti dengan jalannya waktu, hidayah masuk ke hati, ilmu kuat, hujah kuat ya. Allah beri hidayah makin dalam, insya Allah berikan kekuatan dia untuk meninggalkan yang diharamkan, meninggalkan kebiasaan buruknya dan seterusnya. Atau bahkan kebiasaan-kebiasaan yang sebelum dia datang di ilmu, pasti. Hikmahnya harus agar kita menjadi jalan hidayah bagi orang lain, jangan sampai jadi jalan kesesatan bagi orang lain. Nah, sunnahnya harusnya bukan puji-pujian, sunnahnya zikir, sunnahnya khusyuk berdoa, ya kan? Apa sunnah? Nabi mengatakan al-azan dan doa bainal azan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Berarti harusnya masing-masing khusyuk. Ada yang sujudnya dipanjangin sholatnya, karena dia lagi doa di sujudnya. Dia doanya dengan cara sujud, sholatnya makin lama. Ada yang doanya dengan menengadahkan tangan, nggak masalah, nggak ada timpang itu. Dua-duanya nggak ada yang timpang, semuanya benar. Ya,
Maksudnya benar mengamalkan hadis ini sahih sesuai kandungan maknanya. Karena dalam sholat pun ada doa. Dan doa sendiri juga maksudnya adalah seperti itu yang dimaksud dengan menengadahkan tangan atau doa dengan yang lainnya. Yang tidak bikin gaduh masjid intinya tenang, khusyuk. Antum cari masjid-masjid seperti ini susah Pak. Di tempat-tempat awam masjid seperti ini agak susah ya. Yang tenang, khusyuk. Nah, padahal di durasinya apa tadi? Antara adzan dan qomat 15, 20. Ini kalau di orang awam qomat, udah gak betah itu pasti qomat kelamaan 20 pasti gitu. Tapi kalau kita fokus ibadah, fokusnya ke Allah, masing-masing tanggung jawabnya di hadapan Allah, masing-masing cari hati Allah, maksudnya cari apa pandangan Allah, pasti sibuk, tidak sibuk dengan yang lainnya. Ujian malah nyinyir juga, ngeri gitu. Tidak ngajak malah nyinyir ya. Nah, dan yang pasti gaduh, mengganggu yang sholat, mengganggu yang zikir, mengganggu yang baca tilawah dan seterusnya. Yadhabuddin sunnah dan sunnah banyak sekali ya. Karena Ibnu Tawus jalisan wa indahu ibnahu. Ibnu Tawus pernah duduk di suatu hari dan di samping beliau ada putranya. Faja'a rajulun minal Mu'tazilah. Ini langsung praktek bagaimana cara menyikapi ahlul bid'ah. Dan kita harus klasifikasikan, kelompokkan bahwa ahlul bid'ah itu tidak semuanya harus ngeri ya. Maksudnya tidak dipandang seperti amalan para salaf itu. Karena kalau di sekitar kita sebenarnya kadang bid'ahnya ringan. Mu'tazilah ini kalau sudah ke levelnya Mu'tazilah berarti memang sudah bid'ah berat ya. Yang bisa konsepnya istilahnya membahayakan hati kita. Maka wajar kalau sikapnya begini. Rajulun minal Mu'tazilah, datang seorang dari kalangan Mu'tazilah, fatakallama fi syai'. Lalu orang Mu'tazilah itu ngomongin sesuatu tentu agamanya. Fa adkhala Ibnu Tawus asba'ihi fi udhunayhi. Maka Ibnu Tawus memasukkan jarinya ke telinganya. Wa qala ya bunayya, lalu mengatakan wahai anakku, masuk adkhil asbaika fi udhunayka, masukkan kedua jarimu ke telingamu. Hatta la tasma' min qawli syai'a, agar kamu enggak mendengar ucapan orang ini sama sekali. Ya, fa inna hadzal qalba dha'if, hati itu lemah. Kamu kalau dengar omongan orang ini bahaya, bisa kena ya. Karena syubhat. Summa qala ay bunayya usaddid, fama zala yaqulu usaddid hatta qama al-akhir. Lalu dia mengatakan, wahai anakku, luruskan atau usdud, tutup ya telinganya. Terus mengatakan itu sampai orang lain berdiri atau orang ini berdiri. Jadi begitu takutnya salaf, bukan hanya takut mendengar musik ya. Kita pernah dengar riwayat orang yang menutup telinganya mendengar musik. Kalau musik kaitannya dengan syahwat berarti ya. Kalau ini kaitannya dengan syubhat. Kan fitnah ada dua, syahwat, syubhat. Kalau syahwat, orang kadang menikmati dan sadar itu dosa. Tapi kalau bid'ah atau syubhat, orang yang menikmati tapi tidak sadar itu kerusakan. Tidak sadar. Ini yang berbahaya, tidak menyadari. Jantungan 5 menit lagi. Berapa menit lagi? Kalau saya sampai duhur juga. Kita tuntaskan perkataannya ya. Ini sikap salaf di sini intinya ya. Contoh yang paling real di sini, menutup telinga mereka dari mendengar ceramah ocehan dari ahlul bidah. Seorang ahlul bidah di sini Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah itu turunannya adalah Asy'ariyah kalau antum tahu. Mu'tazilah itu
dia dari sisi qadar menolak sisi kesalahan Mu'tazilah itu dari sisi takdir. Dia itu termasuk qadariyah. Ya, jadi sekte sesat yang menolak takdir atau yang menyimpang dari takdir ada dua kan, qadariyah dan jabariyah. Qadariyah dan jabariyah. Saya lihat lagi tulisan saya lupa. Sudah pernah nulis itu. Nah, jadi Mu'tazilah ini masih keturunan dari Qadariyah. Tapi dia lebih ringannya. Jadi yang lebih ringannya. Karena Qadariyah ada yang ekstrem. Yang ekstrem itu yang mengingkari ilmu dan kitabah. Dalam takdir ada martabat ilmu, martabat kitabah ya. Ada martabat itu maksudnya fase. Allah dalam menentukan takdir itu fasenya mengilmui dulu. Jadi jangan pernah ada prasangka bagi kita ketika Allah menakdirkan Allah nggak ngerti. Ya, Allah ngerti juga. Bukan setelah terjadi baru Allah enggak. Semua kejadian itu sudah Allah takdirkan dan sebelum ditakdirkan Allah sudah mengilmui. Ilmu bimakan fawasayaku yang sebelum terjadi bahkan setelah terjadi dan masih terjadi. Nah, orang-orang yang ekstrem dari kalangan Qadariyah yang menolak tentang Allah nggak ngerti ilmunya kecuali setelah ditakdirkan. Jadi yang ekstrem. Allah tidak ngerti takdir itu bahkan belum tertulis dalam Lauhul Mahfuz kata mereka kecuali setelah ditakdirkan. Ini yang paling ekstrem. Nah, yang ringannya ini namanya golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dari sisi takdir mereka mengingkari kehendak dan mengingkari Allah mengajarkan ya. Jadi mereka mengatakan makhluk itu bisa berkehendak dengan sendirinya. Jadi mereka mengingkari Allah itu tidak mengatur hambanya, Allah itu tidak menghendaki hambanya, tidak mentakdirkan, istilahnya bahasa kita ini, tidak mentakdirkan. Jadi orang-orang Mu'tazilah tidak beriman dengan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah pada mengatakan bahwa Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Perbuatan kita itu makhluk diciptakan oleh Allah. Jadi Allah menghendaki. Ya. Tapi mereka mengingkari ini, mereka mengingkari Mu'tazilah dari kalangan Qadariyah ini mengingkari bahwa Allah itu kata mereka tidak menciptakan perbuatan hambanya, tidak menghendaki perbuatan hambanya. Hamba lah yang berkehendak dengan sendirinya. Wah ini parah. Makanya kalau ada keyakinan seperti ini wajar kalau kemudian ulama kita menutup telinga karena membahayakan umat, ya, membahayakan anak-anak. Terus sampai mendengar ucapan ahli syubhat, ya hati itu lemah. Ya. Nah, mungkin ini dulu ya yang bisa disampaikan dalam bab tahdzir dan bidah. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Ada yang ditanyakan? Waalaikumsalam. Musyabihat. Sini kan terkait akidah ya. Nah, saya ingin menanyakan kaitan Ustaz. Karena di sini kebetulan kita bahas adalah tentang karya dari Ibnu Jauzi. Nah, yang saya tahu itu katanya untuk Ibnu Jauzi itu akidahnya dia dalam hal sifat itu ada takwil ya mirip Asy'ariyah. Seperti tadi karena bahkan beliau itu menolak bahwa tangan itu kan sebagai kekuasaan atau Allah turun dari langit ke dunia itu ya, dengan pemikiran apa yang asalnya itu beliau menolak. Ustaz terkait akidah beliau Ustaz dalam hal sifat itu dalam musyabihah. Nah, terkait hal ini ya kita berhusnuzon dengan ulama kita. Jadi kalau ada ulama yang jatuh pada takwil
biasanya karena hidup di perkembangan zaman yang begitu kuat filsafat. Ya. Kayak sekelas Al-Ma'mun saja, beliau bisa terjebak dalam bukan takwil lagi, tapi mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena apa? Karena di sekitar sekeliling beliau adalah orang-orang filsafat. Bahkan filsafat Yunan kuno itu memang masuk eranya beliau. Deras-derasnya itu eranya Khalifah Al-Ma'mun, sampai Imam Ahmad pun dihukum penjara dan seterusnya. Artinya para ulama kita, bahkan seperti Imam Nawawi juga yang lainnya, Imam Ibnu Hajar Asqalani, ketika jatuh dalam takwil, maka tidak sampai kita menyamakannya dengan ahlul bidah gitu. Tidak sama dengan ahlul bidah. Sikap proporsionalnya adalah mungkin mereka keliru dalam bab ini ya. Dengan ijtihadnya ya. Jadi tidak sampai mengeluarkan mereka dari ahlus sunnah. Karena ahlul bidah itu bawaannya ahlul bidah gitu loh. Bawaannya memang bid'ah, menginginkan memang berbicara tentang Allah itu tentang tanpa ilmu, hanya dengan akal, dengan ini, dengan dengkulnya. Jadi makanya para ulama kita mengatakan, jika ada seorang ahlu sunnah mengatakan suatu kata-kata yang kita belum memahami maknanya, maka jangan buru-buru menghakiminya sampai kita menanyakan apa maksudnya. Jadi maksudnya agar kita tidak terburu-buru jatuh dalam memvonis seorang ahlu sunnah malah keluar dari bid'ah. Nah itu. Jadi jangan sampai ada syekh misalnya mungkin kata-katanya masih mujmal global, terus kemudian ditarik langsung ke salah. Padahal bisa jadi makna beliau inginnya ini. Nah, itu masih begitu. Sampai dicontohkan para ulama kita, kalau ada orang awam bilang, "Aina Allah?" Di mana Allah? Lalu dijawab di mana-mana. Ya jangan kemudian langsung murtadkan atau dikatakan berarti sesat, enggak gitu. Kita istilahnya beritahu mereka bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tapi Allah istawa al ars, terangkan aja. Ataupun orang yang mengatakan Allah di mana-mana, maksud antum apa? Ya maksudnya bukan berarti Allah ada di berbagai tempat, tidak, tetapi Allah tetap pada tempat, atau Allah pada tempatnya tetapi meliputi segala sesuatu. Allah di mana-mana maksudnya. Jadi ternyata intinya Allah di mana-mana itu maksudnya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Tapi kalau coba aja kalau untuk nanya ke orang awam, maksud saya Allah di mana-mana itu maksudnya apa? Maksudnya pasti bukan berarti banyak tempat, tidak. Jadi kalau seorang sunni atau ahlu sunnah berkata sesuatu yang salah, maka harus ditanyakan maksudnya. Demikian kalau ulama kita kan nggak mungkin ditanya maksudnya, berarti kita kasih uzur. Kalau memang terjatuh dalam kekeliruan maka diberi uzur. Wallahu a'lam. Nah, dan kalau semua ulama kemudian dikatakan karena jatuh di sini langsung berbeda dan seterusnya, pasti gak ada yang selamat tentunya, karena istilahnya beberapa ulama kita bahkan hidup di era-eranya jaya-jayanya kebid'ahan istilahnya, ya pasti mereka kena terhembas. Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi, bahkan sekelas Imam Nawawi ya, itu semuanya hampir mentakwil sifat ya. Makanya secara Sahih Muslim untuk baca misalnya Imam Nawawi pasti mensyarah tentang Allah berjalan, itu pasti disarah. Allah berjalan, Allah ditakwil semua sama beliau ya. Artinya memang ya, karena hidup di era di mana jaya-jayanya filsafat, maka wajar saja kalau mereka pun efek. Bahkan dikatakan oleh ulama-ulama kita bahwa semua ilmu, usul fikih, usul tafsir, mustalah hadis, ternyata tidak ada yang selamat dari filsafat. Tidak ada yang selamat dari filsafat. Benar-benar hampir ulama-ulama itu masih memasukkan beberapa mantik itu ke dalam
ilmu mantik, ilmu kalam ya. Mereka menyebut ilmu kalam ya. Ilmu kalam itu ya filsafat, ilmu kalam ke dalam teori-teori, pengertian-pengertian, penjabaran-penjabaran tentang ilmu usul, padahal usul fikih, usul tafsir, sampai ada syekh nulis kitab usul fikih inda ahli sunnah wal jamaah. Usul fikih menurut ahli sunnah wal jamaah. Berarti beliau berusaha menghimpun pengertian-pengertian yang tidak ada campur istilahnya, campur ibaratnya, campur apa saja yang dari filsafat. Sampai begitu Pak, dikumpulkan benar-benar biar nggak tercampur aduk. Nah, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mungkin termasuk juga belajar filsafat, tapi untuk menghantam filsafat. Ya. Beliau paling piawai masalah ilmu kalam ya. Dalam ilmu kalam bahkan dia lebih jago karena untuk menghantam kalam juga. Ya. Beliau mempelajari untuk menghantam mereka. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Naktafi biar subhan. Boleh. Target di sini kan untuk pembelajaran, pembiasaan dalam arti juga untuk murojaah. Ada murojaah itu kan penting juga, tidak masalah. Ya. Bahkan koor, suara bersama ya. Harusnya bid'ah. Baca Quran koor itu bid'ah. Tapi ketika itu dalam kelas, guru tahsinnya ngomong, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh nggak? Hajar, ada kebutuhan. Atau zikir jamaah setelah sholat, mungkin 1 bulan 2 bulan awal buat anak-anak SD, biar melotok dulu di luar kepala ya. Apa? Pengajaran Pak. Setelah itu dikat masing-masing, dikembalikan ke sunnah. Kita mentargetkan diri misalkan untuk ini rutinan wirid Quran kita sekian, masalah. Para ulama punya wirid masing-masing. Mereka di hadapan Allah punya tanggung jawab masing-masing, tapi tidak akan membeberkan. Bagi yang berilmu tidak akan membeberkan. Seharusnya kamu wirid itu 1000 kali sholawat. Tidak ada begitu. Kenapa? Karena itu kalau sudah mengajarkan berarti bid'ah. Angka-angka segitu dari mana? Tapi kalau dia untuk dirinya sendiri, selagi ya tidak menganggapnya harus sekian, tidak ada, itu hanya dia berusaha untuk terus sholawat sebanyak-banyak, maka tidak masalah. Anda tanya hatta Ustaz Syafiq juga pernah mengatakan seperti itu. Bahkan seharusnya seorang itu rajin bersolawat, seorang salafi rajin bersolawat. Ya. Minimal misalkan untuk dirinya sholawat 100 kali, 1000 kali. Anak bahkan curiga Pak, saya punya curiga. Orang-orang yang sekarang jadi orang-orang besar itu bisa jadi memang mengamalkan sunnah, tapi memang untuk dirinya sendiri, nggak dikasih tahu orang. Bisa jadi mungkin rajin sholawat 1000 kali, tapi dia ngomong-ngomong, kenapa? Karena gak ada sunnah yang ngajarin harus sekian-sekiannya, gak ada. Tapi dia untuk dirinya sendiri boleh mengamalkan hadis yang seorang bersahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan setengah doaku sholawat? Boleh. Kalau sepertiganya, 2/3 boleh. Bahkan seluruhnya Rasulullah. Kalau begitu semoga engkau diampuni dosamu dan dimudahkan urusanmu. Nah, itu sholawat, tentang sholawat. Jadi tidak ada angkanya, harus sekian-sekian enggak. Nah, wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.